Aborsi ilegal bukan kasus baru di Indonesia. Praktik ilegal ini tumbuh subur hingga kini. Padahal ketentuan aborsi di Indonesia telah jelas diatur dalam undang-undang. Dan berikut informasi selengkapnya. Marak praktik aborsi ilegal seakan tak bisa diputus. Klinik-klinik aborsi ilegal pun terus bertumbuh, padahal ketentuan aborsi di Indonesia telah jelas termaktub dalam undang-undang. Seperti pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat 1 dijelaskan, pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi dapat dilakukan hanya dalam kondisi indikasi kedaruratan medis. Di antaranya telah dideteksi sejak usia dini kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu dan keselamatan janin. Selanjutnya diizinkan jika kehamilan diakibatkan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sementara di pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan juga dijelaskan, aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dengan pihak yang kompeten, seperti dokter misalnya. Jika terdapat orang yang melanggar ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan, maka dapat dipidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Maraknya praktik aborsi ilegal di Indonesia sering terjadi tanpa pengawasan medis dan banyak dilakukan perempuan di luar nikah akibat stigma sosial. Banyak praktik dilakukan oleh pihak non-profesional menggunakan obat-obatan ilegal atau dengan menggunakan metode yang tidak aman. Kondisi nyata jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2-2,5 juta kasus per tahunnya, termasuk banyak yang tidak bersifat aman. Menurut PKPI Jawa Timur, Hukum Indonesia UU Nomor 36 Tahun 2009 dan PP Nomor 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi hanya dalam 2 kondisi. Yang pertama, kondisi kedaruratan medis atau ancaman terhadap nyawa ibu atau janin. Yang kedua, kondisi kehamilan akibat pemerkosaan dengan batas usia kandungan maksimal 40 hari sejak haid terakhir. Aborsi ilegal yang melanggar ketentuan bisa dikenai hukuman hingga penjara 10 tahun dan denda sejumlah 1 miliar. Menurut perspektif bioetika terhadap kasus ini, prinsip-prinsip bioetika yang pertama ada autonomi, hak individu untuk mengambil keputusan-keputusan atas tubuhnya sendiri. Yang kedua, aspek non-malfeasance, atau kewajiban untuk tidak mencelakakan orang lain. Yang ketiga ada beneficence, tindakan yang bermanfaat bagi pasien. Dan yang terakhir ada justice, keadilan dalam perlakuan terhadap individu. Analisis kasus dari prinsip bioetika autonomi, banyak perempuan memilih aborsi ilegal karena kekangan stigma sosial atau tekanan keluarga, bukan berdasarkan pilihan sadar dan informasi lengkap. Autonomi tidak terpenuhi ketika tidak ada akses ke informasi legal dan aman. Yang kedua, non-malfeasance, tidak membahayakan. Praktik aborsi ilegal sering menimbulkan risiko tinggi, rabun medis, infeksi, trauma psikis, bahkan kematian bagi perempuan. Pelanggaran prinsip ini sangat nyata karena tidak ada pengawasan medis. Selanjutnya ada beneficence atau kebaikan. Dalam kondisi medis darurat atau korban kekerasan seksual, memenuhi kebutuhan hukum bisa membawa manfaat. Tapi, bagi aborsi ilegal tanpa indikasi, tidak ada manfaat kesehatan nyata, malah justru merugikan. Yang terakhir ada justice atau keadilan. Banyak perempuan yang berada di posisi rentan sampai remaja, korban kekerasan, perempuan miskin, menjadi subjek diskriminasi sosial dan hukum. Regulasi yang ketat tanpa dukungan layanan legal dan edukasi membuat perlakuan tidak adil terhadap kelompok tersebut. Apa aja sih tantangan praktis dan kontekstual stigma dan kriminalisasi? Yang pertama, korban dan tenaga kesehatan yang membantu sering menghadapi stigma dan ancaman hukum. Meski tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan yang diperbolehkan secara hukum. Yang kedua, minim edukasi dan akses layanan. Kurangnya edukasi seks dan akses layanan kesehatan reproduksi memicu praktik ilegal. Edukasi yang memadai bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan hidup perempuan.
Yang ketiga, konflik moral dan sosial. Banyak perempuan mengalami dilema etis, harus memilih antara kewajiban hukum agama, tekanan keuangan, dan hak atas tubuhnya sendiri. Baik, kesimpulan dari bioetika aspek ini, berdasarkan non-malfeasance, aborsi ilegal sering berisiko tinggi, melanggar kewajiban medis tidak mencelakakan. Sedangkan beneficence, tindakan ilegal tanpa indikasi tidak memberikan manfaat medis. Dan untuk justice, ketidakadilan sistemik terhadap perempuan, rentan dan minim akses layanan. Oke, jadi kasus yang diungkap video ini menyoroti problem nyata, bahwasannya tingginya praktik aborsi ilegal di Indonesia yang melanggar hukum, berisiko tinggi dan melanggar prinsip bioetika. Untuk itu, pendekatan terpadu, hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan nilai etis atau moral sangat dibutuhkan demi menghormati hak perempuan serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan semua pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.